gue di Gokilnya Arul. Nah, hari ini hari yang sangat spesial banget karena dari YouTube aku yang sebelum-sebelumnya ini beda banget. Biasanya aku tuh bikin YouTube yang lucu-lucuan. Kali ini spesial karena ada bintang tamu yaitu Iva Lola. Ini Iva Lola salah satu personil trio dulunya. Iya. Trio apa? Mantan ya. mantan. Sang mantan. Mungkin ya kalau kalian seperti ini kalian nggak ada yang tahu siapa Iva Lola itu kan. Kalau saya sebutkan trio Macan. Pasti kalian tahu kan. Nah, ini adalah Iva Lola trio Macan alias X trio Macan, mantan trio Macan yang pertama. Ayo. Nah, So tahu. apa? Emang iya kan? Emang iya? Ya, emang iya. Coba mana buktinya? Apa buktinya? Nanti kita buktikan aja. Nanti bakalan aku keluarkan bukti-bukti itu yang autentik tentang Iva Lola. Siapa Iva Lola itu? Karena banyak banget yang tanya, Kak, itu siapa sih Kak yang selalu sama Kak Arul kalau di make upin kemana-mana, keluar kota sampai keluar bumi, luar negeri maksudnya. Gua alien kali ya. Iya bener-bener. Nah, Iva Lola ini adalah salah satu ex trio Macan. Gue juga dulu sih belum mengerti siapa sih trio Macan itu. Sampai pernah muncul nih. Pikir ini Apose, ini trio Apose. Kalau nyanyi di mana kalau nyanyi biasanya nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker, ya kan, mutar-mutar kepala. Udah kayak kipas angin sayang. Manjat-manjat rigging. Manjat-manjat rigging. Kopro. Nah, kayak manjat-manjat rigging jatuhnya kayak tukang bangunan. Suka manjat-manjat benerin genteng. Ya kan? Iya. Oke. Kali ini gua akan membahas tentang Iva Lola, tapi sebelum itu kalian wajib subscribe channel YouTube gue di Gokilnya Arul. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pencet tanda lonceng karena tanda lonceng itu gratis. Yes. Oke. Umur berapakah Anda terjun di dunia tarik suara khususnya dangdut? Dungdat. Nah, ya, umur berapa? Kira-kira silakan dijawab. Umur kelas berapa ya? Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK. Kelas 1 SMK berarti umur 16 ya? 16 tahun. 16 tahun ya. 16 tahun. Iya. Kenal dangdut sebenarnya udah lama karena memang Bunda itu kan suka nyanyi dangdut. Tadinya penyanyi kasidah, penyanyi dangdut gitu. Jadi nggak awam denger lagu dangdut, nggak awam sama sekali. Jadi pas karena memang momen keluarga waktu itu lagi butuh dan banyak-banyaknya keperluan gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita kepikiran untuk ya udahlah gitu, kayaknya nyanyi dangdut nih enak juga nih, nyanyi terus dikasih duit gitu, dapat duit terus bisa bayar sekolah sendiri, bisa jajan, punya tabungan kayak gitu-gitu. Akhirnya ya sudahlah. Pas kelas 1 SMK itu nggak bisa nyanyi, suaranya masih fals, nggak bisa nge-MC, pokoknya nol sama sekali, nggak ngerti gitu. Karena memang Bunda pun orang tua nggak pernah yang ngajarin lu harus jadi penyanyi, nggak pernah kayak begitu gitu. Memang kemauan Iva sendiri. Dari hati kayak kerjaan aja, kalau kita dipaksain pasti hasilnya nggak bagus kan. Mohon maaf, Anda curhat. Ya emang begitu sih jalanin. Pokoknya jalanin aja roda kehidupan itu sayang. Betul. Ya kan? Oke, pertanyaan kedua. Serius banget. Dengar sih kata Bunda, Anda itu nggak suka nyanyi dangdut. Dulu. Gimana ceritanya dan berapa honor waktu itu? Nah, bukan nggak suka dangdut waktu itu enggak, karena memang ya namanya masih bocah gitu kan, kelas 3 masih senang-senangnya main, kelas 3 SMP waktu itu. Jadi masih asik dengan dunianya anak-anak gitu. Iya, benar-benar. Pas kelas 1 SMK, pas mau naik kelas 1 SMK itu, nah disitulah roda ekonomi itu langsung berubah drastis gitu. Setelah
setelah meninggalnya kakek. Alhamdulillah ya. Setelah meninggalnya kakek, roda ekonominya tuh berubah banget. Ya, maksudnya alhamdulillah roda itu berputar dan mendapatkan hidayah. Pundi-pundi amal, pundi-pundi duta-duta ibarat katanya ya kan. Ya, orang nggak cinta, orang nggak sayang, tapi kalau kita udah kenal mungkin akhirnya kita suka dan cinta Ya, untuk menekunin itu gitu loh, Nek. Maksudnya karena Bunda sendiri juga ngelihat talenta Iva mungkin waktu itu juga ada kan, Ya. walaupun suaranya nggak bagus-bagus banget, Tapi kan bisa nggak cakep-cakep banget, karena memang dasarnya bukan penyanyi, Bukan penyanyi. dan bukan hobi nyanyi. Ya, tapi gitu. kan lama-lama kelamaan diolah, diasah, jadi bagus. Seperti halnya kayak pisau sayang. Kalau nggak tajam, diasah, malah tajam. Oh iya. Hmm. Setajam banci. Jangan dong sayang. Iya. Saya mau kepo dong. Nah, terbentuknya Trio Macan itu tahun berapa dan bisa menjadi satu grup yang menjadi satu kesatuan. Gimana satu? Satu kesatuan. Kesatuan. Ya, satu kesatuan maksudnya, ya. Ya, jadi gini, pas kelas 1 SMK itu, Nek. Ya. Kelas 1 SMK itu, Oke. Iva kan masih solo karir tuh, Ah. ya kan. Dapat honornya pertama waktu itu pas tanggal 21 April 2002 nyanyi di balai desa kampung itu dapat 50.000. Wow, itu sih banyak dulu ya. Itu sih Banyak banget. Ya anggap aja kalau penyanyi-penyanyi baru yang saat ini juga dikasih honor, ibaratkan 500.000 itu udah banyak banget kan. Iya. Mungkin kalau tahun depan nanti ini kalau kalian nyebutin itu 500.000 paling dibilang kok sedikit banget gitu kan. Iya. Anggaplah seperti Tapi itu. waktu itu buat Iva pribadi itu udah lebih dari Ya. cukup, Nah, iya, 50.000. Iya, makanya. Dengan kita nggak bisa nyanyi, kita nggak Hmm. bisa, maksudnya nol lah gitu. Iya. Pertama kali nyanyi, pertama kali manggung, di make upin, didandanin gitu. Jadi ya dapat 50.000 itu udah seneng banget. Oh, begitu. Akhirnya banyak orang yang ngeliat gitu. Oh, ternyata Iva itu Bisa nyanyi ya gitu. Akhirnya diundang. Karena temannya Bunda kan udah banyak nih kayak musisi-musisi Iya. di daerah Iya. gitu kan, di Jombang waktu itu kan. Udah jadiin penyanyi aja nih, banyak gini-gini. Soalnya Iva bagus nih, ada talentanya, Iya. ada ininya, ada itunya. Pokoknya ngeliat itu kelihatan berbakat mungkin. Iya, mungkin kelihatan berbakat tapi alhamdulillah kan. Nah, udah tuh jalan, Nek. Iya. Jalan proses 1 tahun itu jalan. Oke. Dari situ 1 tahun jalan. Terus akhirnya sempet kita keseok-seok juga karena apa ya? Maksudnya ya karena memang bocah belum bisa nyanyi, akhirnya kita nyari guru vokal Oke. lah, terus harus latihan fisik, bla bla segala macam. Terbentuknya Trio Macan itu tahun, kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Itu kira-kira tahun berapa sih tiba-tiba terbentuk Trio Macan dan bersatu yang ini dan yang ini menjadi trio? Ya, itu sekitar 2002-2003an. Kok bisa ketemu sih? Itu ketemunya di mana? Panggung ke panggung kah atau emang seperti apakah? Iya, ini bisa nggak yang di belakang cicing Oh, dulu, iya. bingung soalnya ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, Biasa bisikan-bisikan manja iya, sayang. dipasangin tahu Oke. kan gerak. Oh, mohon maaf ini Iya. studionya kayak haredang. Oke, lanjut. Ya, terbentuknya Macan itu kurang lebih tahun 2002-2003. Oke. Ketemunya kita dari panggung ke panggung karena kalau kita penyanyi daerah dulu itu kan sering ketemu, kayak misalkan Iva Jombang nih, Iya. terus Mbak Lia waktu itu dari Lamongan, terus ada dulu Nita Viola dari Mojokerto. Oh, itu yang pertama. Itu yang pertama kali. Oh, aku pikir itu kayak Iva, Lia, Dian. Bukan. Oh, berarti gue belum mengenal yang Si pertama Nita, ya, Nita, betul. ya, Nenek betul. belum kenal Nita. Jadi Ya. yang pertama itu adalah Iva, Lia Ladista dan Nita Viola. Nita. Betul, saya si Nita Viola. Oke. Udah dari situ kita ketemu karena waktu itu ada event produk rokok besar yang keliling di Jawa Timur. Dan kebetulan waktu itu bandnya kita semuanya kenal, terus
ketemu ya mungkin Tuhan sudah apa nih maksudnya Tuhan sudah menggariskan menjadi betul, trio, menggariskan bahwa bukan waktu itu karena memang kita nyanyinya sendiri-sendiri. Iva di jobnya sendiri, si Mbak Lia sendiri. Mbak Lia di jobnya sendiri, si Nita di jobnya sendiri. Iya. Tapi karena waktu itu adalah eventnya satu hari itu 2 kali. Sore di jam 4 sampai jam 5. Terus yang kedua itu adalah malam. Jadi setiap Sabtu malam Minggu itu kita selalu keliling Jawa Timur gitu loh, Nek. Jadi karena seringan ketemu di panggung itu, akhirnya karena waktu itu bintang tamu ada almarhum pelawak kalau nggak salah waktu itu. Si ini almarhum siapa pun almarhum siapa? Pak Timbul. Ya, ada almarhum Pak Timbul waktu itu yang jadi bintang tamunya. Akhirnya kita lah openingnya. 3 orang penyanyi inilah openingnya karena menghemat waktu karena mungkin dapat durasinya nggak dapat. Akhirnya dijadiin satu lah. Pertama dua dulu. Iva sama Mbak Lia. Terus minggu depan Iva sama Nita. Terus ya mungkin karena ngelihatnya kok 3 orang ini cocok ya. Akhirnya jadiin satu jebret. Tapi waktu itu masih belum ada nama. Masih nyanyi bertiga gitu doang. Baiklah. Nah, ini paling penasaran sekali. Kok tiba-tiba terbentuk di otak kalian itu membentuk nama Trio Macan? Itu prosesnya panjang gitu. Langsung aja singkat karena waktunya banyak banget ini. Karena waktu kita nggak bisa panjang ini sayang. Iya. Jadi prosesnya itu apa langsung didiskusikan? Pakai Trio Macan aja yuk. Enggak kayak gitu. Karena waktu itu Iva ini solo karirnya kan masih jalan dan padat banget. Kalau dibandingin dengan trio yang istilahnya ngerintis dari awal, itu masih jauh gitu loh, Nek. Perjalanannya masih jauh. Nah, karena job yang solo ini udah masuk, kebentur sama job trio, akhirnya Iva agak alot tuh di situ. Maksudnya, aduh gimana nih, gue galau banget antara event sendiri sama event trio gitu. Nah akhirnya waktu itu sempat ganti personil juga sebelum Iva, waktu sebelum sah terbentuk nama Trio Macan gitu. Akhirnya pas dengan tempat yang sama tapi hari yang berbeda, kita sama-sama bintang tamu nih di Taman Remaja Surabaya. Tapi Iva duluan yang bintang tamu. Misalkan Iva tanggal waktu itu lupa tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Pokoknya selisih 1 minggu lah dari si Trio Macan ini, dari grup ini. Iva bintang tamu duluan di Taman Remaja, terus minggu kemudian si Trio. Nah, yang lucunya lagi pas Iva bintang tamu sendiri, Iva ngelihat ada baliho Trio Macan itu, Nek. Begitu. Nah, ngelihat baliho itu, ya Iva cuman, iya mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar gitu. Tapi nggak ada pikiran yang gimana-gimana. Akhirnya ya sudah, Iva perform segala macam. Terus Macan juga sempat perform waktu itu, tiba-tiba nggak ngerti kenapa kronologisnya. Tiba-tiba begitu aja. Pokoknya begitu aja. Akhirnya si Mbak Lia ini ngabarin, deh bisa nggak sih kita lanjutin aja ini segala macam gitu. Ya udah, tapi kita berkomitmen gitu. Kalau misalkan Iva solo karir, ya Iva akan tetap ngutamain job solo karir dulu ketimbang untuk trionya gitu. Akhirnya deal di situ, ya udah oke bela segala macam. Udah deh, akhirnya jalan, kita bikin nama. Aduh, ini apa ya namanya ya? Macan. Waktu itu ingat nggak masih ada zaman Gadis Macan? Gadis Macan kurang tahu deh, saya maaf ya. Keren Aku nggak tahu ya, pokoknya terbentuk aja ya udah Trio Macan ya, terbentuk aja. Pokoknya kita sempet ngasih rekomendasi beberapa nama gitu. Akhirnya terpilihlah nama Macan itu. Trio Macan. Dengan artian manis dan cantik, bukan macan hewan. Awalnya. Gue baru tahu loh nih, manis dan cantik. Bisa juga begitu. Nah, langsung kita nih nomor 4, bagaimana karir Anda sampai ke Jakarta? Ingat gak lagu Reok Ponorogo? Tenong neng nong neng nong neng nong. Nah, yang waktu itu Trio Macan diiringi dengan Palapa. Gitu. Itulah awal mulanya Macan ini langsung boom kayak meteor.
Oh begitu ya. Di situlah gitu. Padahal waktu itu kita nggak sengaja sama sekali. Dan catatan penting di sini Nek, bahwa kita pribadi kayak Iva, Mbak Iya. Lia, Dian itu sama sekali tidak tidak berangan-angan, bahkan tidak bercita-cita Untuk untuk jadi artis di Jakarta. Oh, Jadi oke. perjalanan Macan itu luar biasa banget prosesnya, sampai pada akhirnya kita dibawa ke Jakarta. Terus pertama kali tuh kita ngisi bintang tamu acara KDI waktu itu di TPI. Iya betul. Cuman lupa KDI pertama apa kedua gitu. Ya pokoknya itulah Pokoknya ya. itu event itu di Taman Mini, itu event besar sekali kalau sekarang Iya. ya. Nah terus album pertama Trio Macan pada saat itu yang bikin dunia ini menggelegar. Bang SMS, Oh, iya benar. siapa ini bang? Bang pesannya pakai sayang. Azai. Nah, oh itu album single albumnya. Album. Album pertama Trio Macan SMS. Ya. Oke. Nah, terus kenapa sempat nih heboh kan dulu masuk di MTV Music Award itu di 2000 berapa ya? 2005 atau 2006 gitu, Iva lupa itu. Ya itu udah langsung dapat penghargaan. Nah di situ gue juga sempat ngelihat. Nenek dateng, nenek ada waktu itu. Gue tuh sebenarnya enggak. Dulu tuh gue nggak datang pas. Oh ya Marian Kaleng. Ya itu sama Yang yang Rian Kaleng itu make upin. Nah, Ah. gue tuh sempat nonton di TV. Kok heboh nih? Kok ada perempuan nih? Kok nyanyi di Urakan, ya barbar, urakan, ya. ya kan? Bajunya kayak Tarsan dulu ya sayangnya kan, bener kan? Tuh nggak pakai sendal. Sepatunya lepas, Iya, tas koprol. Iya koprol. Pokoknya tuh di TV tuh pokoknya udah deh, udah. Wah, gue nggak ngerti lagi. Gue sampai heran ini sapose. Nah, akhirnya di situ gue diajak lah sama Rian Kaleng untuk main ke apartemen waktu itu. Iya. Kalau nggak salah nih, yuk main yuk. Hotel ya, iya benar. Yuk main yuk ketemu Trio Macan yang mana? Yang itu. Oh iya, akhirnya di situ mengenal sama mereka semua Trio Macan pertama. Setelah tanya-tanya huru-hara perjalanan hidup Iva Lola dan Trio Macan. Jangan sedih, gue bakal menunjukkan foto-foto dia. Ini foto-foto dia zaman dahulu kala ya kan. Nah, foto pertama yang bakal aku keluarkan yaitu kincring. Ini dia. Nah, memakai baju macan dengan pakai bandana di kepala. Udah orang kayak Enggak, kenapa? Kasih unjuk dulu alasannya apa pakai bandana. ya, udah fotonya udah muncul di sini. Oh, udah. Muncul. Foto yang kedua bakalan aku tampakkan saat ini buat pemirsa semuanya. Ini dia. Kincring. Ya ampun. Lucu kan? Lucu banget. Baju putih pakai hitam, selalu pakai bandana ya di kepala ya. Karena Emang ciri khasnya mungkin ya dulu ya. pertama adalah itu nutupin jidat kita yang lebar-lebar jidat, ya kan? Oh, karena menutupi jidat. Jadi bikin memang konsep gitu ya. Terus yang kedua adalah konsep. Akhirnya karena saking terlalu nyamannya, jadi kalau muterin rambut itu kan suka neng moto-moto gitu loh, nyulek-nyulek. Oke. Ya, Ini tahu nyulek-nyulek enggak? kayak apa gitu? Kayak silau. Ya, bukan. Jadi kalau ngibasin rambut itu kadang suka nusuk-nusuk. Nusuk ke mata. Nah, itu Oh, jadi dipakai begitu jadi rambutnya nggak turun ke muka. Alisnya juga cuin-cuin banget ya. Nah, kita buka yang ketiga. Alisnya gue salah tuh nggak nahan, alisnya cuing banget. Ini rambutnya ada warna-warni ya. Si Ipa ini rambutnya warna merah, terus Mbak Lia kuning, si Dian hitam gitu ya. Oke, nah ini udah kalau zamannya kemarin-kemarin itu udah mulai modern sekarang dandanannya. Nah, tendeng. Ini kalau gue lihat ini syutingnya di Kota Tua deh. Yes. Iya kan? Betul. Di Kota Tua ini gue tahu. Ini lagunya yang masih gembala. Lagunya seperti ini. Dengarlah pacarku, kau tak selingkuh, hatiku berulang-ulang. Gitu. Nah, oke, lanjut foto berikutnya. Nah ini. Mohon maaf itu poni miring ke sini, miring ke sana kayak ketip angin sayang. Tuh ya ampun. Oh ya. Ini udah berganti personil ya. Personil. Ini sudah berganti personil. Oh ini ganti personil 2 orang. Terus, nah kalau yang ini sih,
Ya Allah, lucu-lucu banget ya fotonya ya. Nah, kalau yang ini agak mendingan lah ya. Ini agak mendingan. Karena eranya udah mulai menuju ke milenial. Udah menuju ke milenial. Terus lagunya juga ini paling terhits banget dengan lagunya Iwa peye nasi jado. Nah, itu. Nah, ini ada yang spesial. Pasti bikin terkejut. Dan ada huru hara juga kan, ada something lah ya. Nah, kita tunjukkan ini ada apakah dulu dengan lelaki ini. Kentreng. Babang, Babang Piki. Kenapa kau telah merasuki jiwa emak aku dulu itu? Nah, ini dulu dia itu Vicky Prasetyo adalah kekasih Iva Lola alias Iva Novanda alias Iva apa sih namanya, ada 3 deh namanya kalau nggak salah. Iva Novanda, Iva Novanda, Iva Lola, udah enggak, Iva Nur Farida. Itu nama asli. Nah, ini dulu dia ini lelaki ini telah mengambil hati emak saya. Oh, ada saksi. Ada saksi. Waktu itu gua udah apa sih? Kita udah bersatu ya dulu ya. Nah, akhirnya ini gue mengenal Babang ini waktu itu di apartemen Kalibata. Ya kan? Gue kemana-mana tuh pasti gue selalu ngintilin aja. Kalau Babang ini membawa emak Eke selalu ngintil. Ya kan? Eke selalu ngintil aja. Ada aja ya. Ada aja ya kan. Kemanapun itu jadi, ada nenek. Jadi Eke mah tahu. Ya udah nggak usah cerita, nenek aja yang iya. cerita. Ya kok bisa sih ketemu sama babang-babang ini? Itu dikenalin. Oh, dikenalin. Kenalin teman, terus ya udah gitulah, nenek tahu. Ya udahlah ya tahu ya. Dan udahlah Kak. Putus nyambung. Putus nyambung ya udah, mungkin kalian juga udah tahu ya karena banyak di berita-berita kan. Sampai pada akhirnya kita kecolongan. Beliau bertunangan akhirnya di Kempinski. Akhirnya beliau bertunangan di Kempinski dan wanita ini pun hatinya retak, hancur, berliku-liku. Mungkin seperti itu kali ya perjalanan Iva Lola dari dulu sampai jadi sekarang dan menjadi seperti ini. Kita buka lihat fotonya, kentreng, menjadi wanita manja, menjadi wanita cantik ya kan, dari alisnya yang cuing sekarang berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi seperti itulah Iva Lola sekarang menjadi solo karir, menjadi namanya Iva Lola. Karena waktunya sudah panjang sekali kita huru hara berbincang-bincang di channel YouTube aku, dan terima kasih sudah mau aku korek-korek ya kan. Dan ini cuman di sini di channel YouTube-nya Arul Krak Iva itu terbuka. Ya. Oke, terima kasih sudah jadi bintang tamu pada hari ini di channel YouTube-nya Gokilnya Arul Krak. Tapi jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Iva Lola. Nah, di sini ada channel itu tas. Ya, channel itu brand kayak channel YouTube-nya Iva Lola ada di sini. Akan dimunculkan. Terus yang mau follow akun Instagram-nya Iva Lola bakal muncul juga di sini di Iva Lola _ilo. Yaudah, sampai ketemu di bincang-bincang berikutnya bersama artis-artis yang lain mungkin ya kan. Tapi alhamdulillah gue bisa berbicara, mengangkat suara dari Iva Lola karena susah banget saya dikorek-korek saya, walaupun gue berteman lama-lama sama dia tidak mau mengungkapkan itu, tapi berayu-rayu ya kan, gue sayang-sayang, gue manja-manja, akhirnya dia mau buka suara sih. Terima kasih, sampai jumpa, jangan lupa subscribe.